Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Nizam Yahya selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Halim Maksum, dan yang saya hormati Bapak Ridwan M. Nur selaku pengampu mata pelajaran Akhlak Mahfudzat kelas 9, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya sayangi, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nahwa Ubu Zakira, kelas 9F nomor absen 25, akan menjelaskan materi tentang Sulukul Kiyuhti, yang berarti jeleknya akhlak bisa menimbulkan permusuhan. Kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar umat manusia, yang berarti kita harus memiliki akhlak yang baik dalam bermuamalah atau bergaul, agar tidak menimbulkan perdebatan atau bahkan perpecahan. Dan jika kita ingin diperlakukan baik orang lain, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, bisa disimpulkan bahwa berbuat baik itu penting. Adapun beberapa akhlak baik yang terdapat dalam hadis berikut. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsis salam wa badlit ta'am wastahillah bima tastahyi rajulan min ahlik di hayatin wal tuhmin khuluqak wa idza asa'ta fa ahsin fa innal hasanati yudhibna sayiat. Al-Imam Tabrani. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, malulah kamu seperti kamu malu kepada seorang laki-laki dari keluargamu yang mempunyai martabat. Berbaguslah akhlakmu, dan ketika berbuat buruk segera berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus kejelekan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, kita diperintahkan untuk menebarkan salam atau mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita, baik yang muslim maupun non-muslim. 2. Bagikanlah makanan, yang berarti kita harus ringan tangan memberi makanan kepada orang lain atau dermawan, terkhusus kepada fakir miskin. 3. Kita diperintahkan untuk memiliki rasa malu, namun bukan berarti kita harus malu-malu dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Malu yang dimaksud adalah malu yang membuat kita tidak melakukan sesuatu seenaknya sendiri, atau sebagaimana orang yang tidak memiliki akal. 4. Perbaguslah akhlakmu, berarti kita harus berbuat dan bersikap baik kepada orang lain, kepada orang-orang yang seiman maupun tidak seiman. Hadis memerintahkan kita untuk menutupi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus kejelekan. Maka dari itu, sering-seringlah berbuat baik untuk menghapus dosa-dosa atas perbuatan jelek kita, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Itulah beberapa perintah yang ada dalam hadis di atas. Saya di sini juga akan menyampaikan beberapa contoh tentang akhlak kepada teman, baik akhlak yang bisa menimbulkan permusuhan, juga akhlak yang bisa menimbulkan perpecahan. Semisal, pada zaman sekarang di kalangan remaja atau anak-anak seringkali terjadi kasus pembulian. Bully adalah akhlak yang buruk. Pembulian bisa terjadi dikarenakan beberapa alasan. Salah satu alasannya bisa jadi adalah iri dengki. Iri dengki merupakan akhlak yang buruk. Pembulian ditimbulkan iri dengki bisa berupa lisan, namun terkadang bisa berubah menjadi kekerasan fisik dan bahkan bisa membunuh mental. Penyakit hati ini harus dihindari agar tidak terjadi permusuhan antara manusia satu dengan yang lainnya. Akhlak yang baik bisa kita contoh dari perilaku Rasulullah SAW, seperti seorang buta yang selalu mengolok-olok Rasulullah, namun Rasulullah tidak menyimpan dendam. Beliau malah selalu menyuapi seorang buta itu. Coba bayangkan jika Rasulullah menyimpan dendam dan Rasulullah mengumbar dendam itu, bisa jadi seluruh umat Rasul pada kala itu memusuhi seorang buta tadi. Namun Rasulullah hanya diam
dan malah berbuat baik kepada seorang buta tadi. Maka dari itu, kita harus berakhlak baik seperti Rasulullah SAW agar tidak terjadi permusuhan dan hidup selalu damai. Itulah beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjaga kedamaian di bumi pertiwi ini dengan berakhlak baik dan berperilaku baik. Amin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.